warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ilham Disidik dengan NIM 190335157 dan saya sendiri Nia Kurniati dengan NIM 190335117 dari jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika, FMIPA Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai eksperimen hukum kekekalan momentum linear. Merupakan salah satu tugas akhir dari eksperimen fisika klasik dengan dosen pengampu Ibu Fani Rahmatina Rahim, SPD MPD. Baiklah, adapun yang kami bahas yang pertama mengenai pendahuluan, metode eksperimen, hasil pembahasan dan kesimpulan. Baiklah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ilham Disidik. Kepada Ilham, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Ilham Syedik. Nah, di sini pada praktikum kali ini, adapun tujuan kami melakukannya yaitu kami ingin membuktikan bahwa momentum sebelum terjadi tumbukan itu sama dengan momentum setelah terjadinya tumbukan. Dan kemudian tujuan yang kedua yaitu kami ingin membuktikan bahwa energi kinetik sebelum terjadi tumbukan itu sama dengan energi kinetik setelah terjadinya tumbukan. Nah, untuk pelaksanaan praktikum ini kami menggunakan dua kereta merah dan kereta biru. Nah, kereta merah dan kereta biru ini diletakkan di sepanjang trek. Nah, kemudian kami memvariasikan masanya. Ada yang masanya sama, kemudian masa kedua kereta berbeda. Nah, kemudian pada bagian pendahuluan, tentunya sebelum membahas apa itu hukum kekekalan momentum, ada baiknya kita mengetahui apa itu momentum. Jadi momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Untuk satuan momentum itu adalah kilogram meter per sekon atau newton sekon. Nah, selanjutnya, jadi dari pengertian momentum itu dapat diperkirakan bahwa kalau suatu benda memiliki massa dan memiliki kecepatan, maka benda tersebut akan memiliki suatu momentum. Nah, selanjutnya, apabila dua buah benda saling bertumbukan antara satu dengan yang lainnya, maka akan memenuhi dua hukum. Yang pertama, hukum kekekalan momentum. Kemudian yang kedua, hukum kekekalan energi kinetik. Pada hukum kekekalan momentum, itu momentum sebelum sama dengan momentum sesudah terjadinya tumbukan. Jadi di sini dapat dilihat bahwa nilai P1 dan P2 itu adalah momentum benda pertama dan kedua sebelum terjadinya tumbukan. Sedangkan P1 aksen dan P2 aksen itu adalah nilai momentum benda pertama dan kedua setelah terjadinya tumbukan. Oke, selanjutnya untuk hukum kekekalan energi kinetik itu energi kinetik sebelum terjadi tumbukan sama dengan energi kinetik setelah terjadi tumbukan. Nah, dalam hal ini nilai EK1 dan EK2 itu adalah energi kinetik benda pertama dan benda kedua sebelum terjadi tumbukan. Kemudian untuk EK1 aksen dan EK2 aksen itu adalah nilai energi kinetik benda pertama dan benda kedua setelah terjadinya tumbukan. Nah, untuk metode yang kami gunakan dalam eksperimen ini yaitu metode eksperimen. Dengan teknik pengumpulan datanya didapat melalui suatu percobaan praktikum secara langsung yang dilakukan di laboratorium fisika lanjut UNP. Pada saat percobaan, alat dan bahan yang digunakan seperti smart card blue, kemudian smart card red, kemudian 250 gram mass bar, lalu 1,2 meter dynamic track, kemudian track fit, kemudian mass blend, dan yang terakhir Pasco Capstone software. Jadi, sebelum melakukan prosedur, kami melakukan settingan awal terlebih dahulu. Kemudian, dalam peristiwa tumbukan itu kan ada 3. Tumbukan biasa, kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali, kemudian tumbukan lenting sempurna. Nah, pada percobaan tersebut kami menggunakan massa kereta yang sama dan massa kereta yang berbeda. Jadi untuk membedakan massa kedua kereta tersebut agar berbeda, kami menambahkan suatu beban ke kereta biru. Karena kalau diukur massa kereta merah dan kereta biru itu massanya itu sama. Nah, kemudian adapun bumper yang digunakan pada saat terjadinya tumbukan lenting sempurna dan tumbukan biasa itu menggunakan bumper magnetik, sedangkan pada tumbukan tidak lenting sama sekali itu menggunakan bumper velcro. Lalu kenapa kami menggunakan bumper velcro dalam tumbukan tidak lenting sama sekali? Hal ini ditujukan
Karena pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kita memerlukan kecepatan akhir benda pertama dan kecepatan akhir benda kedua itu sama. Nah, supaya kecepatannya itu sama, maka benda tersebut harus bersatu setelah terjadinya tumbukan. Dari praktikum yang telah dilakukan, adapun hasil yang diperoleh yaitu yang pertama, massa kereta merah dan kereta biru yang terukur di neraca itu sebesar 275 gram. Nah, kemudian untuk jenis tumbukannya itu yang pertama yaitu tumbukan biasa dengan tipe massa yang sama. Pada massa yang sama, nilai kecepatan akhir kereta merah berlawanan dengan kecepatan akhir kereta biru. Jadi arahnya itu berlawanan. Nah, di sini tanda negatif itu artinya kereta merah ke arah kiri sedangkan kereta biru ke arah kanan. Nah, kemudian untuk massa yang berbeda, arah dari kecepatan akhir kereta merah dan kereta biru itu searah. Nah, jadi massanya itu berbeda. Nah, di sini massa kereta merah lebih kecil dibandingkan massa kereta biru. Kemudian, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, nah dapat dilihat bahwa kecepatan kedua kereta setelah tumbukan itu sama. Nah, saat massa yang sama ini dapat dilihat bahwa kecepatan awal dari kereta biru itu sama dengan 0 dikarenakan kereta biru tersebut diam. Nah, yang hanya mempunyai kecepatan awal itu hanyalah kereta merah karena kereta merahlah yang didorong menuju ke kereta biru. Nah, dari hasil yang didapatkan ternyata kecepatan awal dari kereta merah itu nilainya sama dengan penjumlahan antara kecepatan akhir kereta merah dengan kecepatan akhir kereta biru. Nah, kemudian untuk tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna ini, untuk massa yang sama, nah jadi pada tumbukan ini, bumper magnetisnya itu saling berhadapan. Nah, sehingga kalau untuk massa yang sama, ketika kereta merah didorong ke arah kereta biru, maka setelah terjadi tumbukan, kereta merah tersebut berhenti, sedangkan kereta biru bergerak searah dengan kereta merah di awal. Nah, jadi berdasarkan hasil yang terukur, didapatkannya bahwa pada saat tumbukan lenting sempurna untuk massa yang sama, kecepatan awal dari kereta merah itu sama dengan kecepatan akhir dari kereta biru. Nah, kemudian untuk massa yang berbeda. Nah, pada massa yang berbeda, ketika didorongnya kereta merah ke kereta biru yang telah berisi beban, nah sehingga kalau dilogikakan, kereta biru itu lebih berat daripada kereta merah. Pada saat kereta merah bertumbukan dengan kereta biru dengan massa yang berbeda, maka kedua benda tersebut tentunya akan saling berlawanan arah setelah terjadinya tumbukan. Sehingga kecepatan akhir dari kereta merah itu negatif. Nah, sedangkan untuk kecepatan akhir kereta biru itu positif ke arah kanan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian penyampaian hasil dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nia Kurniati. Terima kasih kepada Ilham Disidik atas penjelasannya. Baik, saya akan lanjutkan menjelaskan mengenai hasil pada momentum dan energi kinetik. Nah, untuk momentum ini kita dapat peroleh dengan menghitung momentum awal dan momentum akhir pada kereta merah dan kereta biru pada untuk semua jenis tumbukan. Kita dapat memperoleh momentum kereta masing-masingnya dengan rumus P sama dengan M kali V. Nah, untuk momentum totalnya dapat kita peroleh dengan menjumlahkan masing-masing momentum, yaitu momentum kereta biru ditambah momentum kereta merah. Maka didapatkanlah hasil seperti pada tabel ini. Lalu selanjutnya untuk energi kinetik sama kita menghitungnya, menghitung masing-masing energi kinetik pada kereta untuk semua jenis tumbukan. Nah, untuk menentukan energi kinetik ini dapat menggunakan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, untuk menghitung energi kinetik total, itu kita menjumlahkan energi kinetik pada kereta merah dan ditambah energi kinetik pada kereta biru. Maka diperolehlah hasil seperti pada tabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan. Nah, pada eksperimen ini seperti yang telah jelaskan di awal bahwa tujuannya itu untuk
menentukan, mengetahui momentum benda sebelum dan sesudah berbagai peristiwa tumbukan dan energi kinetik pada berbagai tumbukan untuk sebelum dan sesudahnya. Nah, dalam percobaan ini ada 3 percobaan, yaitu tumbukan biasa, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan sempurna dengan massa yang sama dan massa yang berbeda pada masing-masing kereta. Nah, pada percobaan yang pertama yaitu tumbukan biasa. Percobaan ini dengan massa yang sama didapat bahwa energi kinetik sesudah tumbukan lebih besar daripada dari energi kinetik sebelum tumbukan, sedangkan pada massa yang berbeda didapatkan energi kinetik sesudah tumbukan lebih kecil dari energi kinetik sebelum tumbukan. Maka tidak berlaku hukum energi kinetik pada lenting biasa ini, karena ada beberapa energi yang diubah menjadi energi dalam bentuk lain dan hanya mengalami hukum konservasi kekekalan momentum saja. Nah, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Setelah terjadi tumbukan kereta merah menempel dengan kereta biru, yaitu bergabung sehingga kedua benda dapat dianggap sebagai satu benda. Sehingga setelah pertumbukan, keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Pada tumbukan ini juga tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena didapatkan hasil energi kinetik sesudah tumbukan tidak sama atau berbeda dengan energi kinetik sebelum tumbukan. Selanjutnya, yaitu tumbukan lenting sempurna. Berlaku hukum kekekalan momentum, yakni momentum total awal sama dengan momentum total akhir, dan hukum kekekalan energi yaitu energi kinetik awal sama dengan energi kinetik total akhir. Namun dari hasil percobaan, praktikan tidak menemukan hasil yang seperti sama dari keduanya pada tabel 1.4 dan 1.5, tetapi hanya didapatkan nilai yang hampir mendekati. Nah, hal ini bisa terjadi karena kesalahan paralaks dalam membaca hasil pengukuran, ketidakcekatan praktikal saat menghitung kecepatan sesaat ketika tumbukan, kesalahan konsep perhitungan, beban variasi kereta biru terlalu jauh selisihnya dengan kereta merah, massa kereta merah dan kereta biru yang ketika diukur dengan neraca Hauss tidak sama, dan lain-lainnya. Baiklah, untuk kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa momentum benda sesudah dan sebelum tumbukan adalah kekal untuk semua jenis tumbukan, baik itu tumbukan biasa, tumbukan tidak lenting sama sekali, tumbukan maupun tumbukan lenting sempurna. Lalu untuk energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah kekal, itu berlaku untuk tumbukan lenting sempurna dan tidak berlaku pada tumbukan tumbukan biasa dan tumbukan tak lenting sama sekali. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.